Businessman Opinion. Mitra bisnis, dimanapun Anda berada, Jakarta, Solo, Semarang, Surabaya, dan Jogja, kami buka kembali ya segmen Businessman Opinion. Masih mengenai demo yang dinodai oleh aksi anarkis. Demo terhadap DPR yang memakan korban jiwa berubah menjadi rusuh, bahkan diikuti dengan pembakaran dan perusakan fasilitas umum, serta menebar teror ketakutan ke masyarakat umum. Apa komentar Anda, mitra bisnis? Menurut Anda apa yang harus dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi? Di 5091-8877, WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, saya sih dengar-dengar aja gitu kan. Ada yang bilang kalau misalnya demo gitu dicari itu koordinator lapangan, ya kan. Jadi bisa dikasih duit 100 juta, dia berhenti. Nah mungkin kemarin kan ada yang bilang tuh, mana intelnya mak? Saya rasa ada intelnya, cuma intelnya nggak ketemu. Koordinatornya di mana? Karena kan ini kan kayak mereka inisiatif sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa dipegang pemimpinnya. Jadi ya dibiarin aja dulu gitu. Mungkin sambil nunggu-nunggu pemimpinnya. Cuman kan masyarakat sendiri otomatis ya nggak bisa kayak perang gerilya gitu loh. Jadi mereka nggak terkoordinasi sendiri-sendiri gitu. Kedua, itu saya bingung deh, katanya kan pidatonya buat rakyat. Ya, tapi yang dilawan itu rakyat. Ya kan? Polisinya lawannya siapa? Rakyat. Kalau misalnya dibilang antek asing, berarti yang dilawan polisi itu semuanya antek asing. Gini loh, kan semua ada campuran nih. Ada provokator, ada yang penyusup, ada yang emang murni rakyat. Tapi kalau dibilang antek asing kan berarti harus dilawan dong. Dilawan berarti kan polisinya lawan siapa? Antek asing. Gitu. Kalau misalnya dia rakyat harus dilawan nggak? Enggak. Saya pakai logikanya cara ngomongnya aja gitu loh. Ya kan, kalau misalnya dibilang antek asing berarti semua yang dilawan itu polisi itu antek asing. Udah itu saya bingung gitu, yang ketemu wakil presiden ngomong ada salah ngomong, ada kata-kata taruna, mukanya juga nggak ada tampang ojek lah. Jadi saya bingung itu settingan apa lagi gitu loh. Ya, jadi ini emang gimana ya? Mau sampai kapan kita dibohongin terus gitu? Sebelum ini pada debat berantem, setelah jadi bayan. Entar gimana? Pemilu selanjutnya berantem lagi. Loh, kalau kita kayak ini ya, jadi seakan-akan ini udah pilih saya karena yang pemerintahan sebelumnya gagal. Udah itu, wah begitu jadi, ayo. Nah, bagiannya mungkin yang paling gede yang menang gitu kan. Jadi kan kayak orang on gitu loh. Kita benar kata si Saroni, kita on karena udah dipegang presiden DPR. Mau saling jatuhin, salah satu yang harus oposisi. Kalau enggak, yang mana bisa jatuhin gitu loh. Gimana kita mau bilang mikirkan kepentingan rakyat gitu loh. Padahal kepentingan yang mendukung aja. Yang polisi-polisi dinaikin pangkat, rakyatnya mana? Cuma itu doang ya, buat narik simpati kan. Yang lain mana rakyat? Janjiin dong rakyat apa kek? Nggak ada ngomong-ngomong buat rakyat itu nggak ada. Oke. Ya ini kan narasi kalau kita lihat tulisan Sri Mulyani ya. Mari kita membangun Indonesia dengan demokrasi yang beradab, yang sopan santun. Kita kira-kira banyaklah pemerintah, oknum pejabat yang ngomong seperti itu. Padahal demokrasi kita itu sudah sangat beradab. Cuman yang dengerin itu yang nggak mau. Dia menunggu atau dia tidak peduli sampai itu tereskalasi menjadi gerakan yang fatal. Ketika disampaikan beradab, misalnya ojol pernah demonstrasi minta untuk ditinjau itu UMR atau ditinjau status omnibus law, kan hasilnya juga nggak ada, dicuekin. Begitu juga dengan serikat buruh yang baru 3 hari lalu demo, itu juga kan
nggak dijumpain, nggak ada respon apa-apa, dan seterusnya. Guru besar sudah cukup banyak, ikatan guru besar baik pribadi maupun sebagai asosiasi yang memberikan masukan kepada pejabat itu juga nggak digubris juga gitu. Sehingga ketika kayak begini tuh kayak playing victim. Ini kan sebuah mentalitas yang sangat tidak baik ya. Justru ini adalah mentalitas oknum pejabat yang tidak beradab. Karena ketika disampaikan dengan tulisan di media, fenomena sosial seperti Rohana, Rojali dan seterusnya, harga beras yang meningkat naik, itu dia nggak peduli sampai itu menjadi tereskalasi seperti ini. Kalau peduli, maka ukuran matriksnya adalah tindakan respon pemerintah atas apa yang menjadi fenomena sosial itu, baik itu tadi masukan dari asosiasi ojek yang demo, buruh, mahasiswa, BEM, kemudian guru besar dan seterusnya, akademisi. Tetapi mereka tidak pedulikan. Dan bahkan kalau kita lihat seberadab apa, coba kita bayangkan sebagai masyarakat. Itu anggota DPR RI kan menerima biaya reses itu, menerima tunjangan reses. Kurang lebih biayanya, harus dicek antara 400 sampai 450 juta. Dan diberikan 4 kali setahun gitu. Berarti kan sekitar 2 miliar itu dia terima. Kalau benar-benar 580 orang DPR RI ini melakukan reses, di mana reses itu adalah mereka turun ke daerah konstituen yang memilihnya untuk menyerap aspirasi. Kalau rata-rata ke 20 daerah aja kali 580 selama tahun, itu kan hampir 12.000 titik lokasi didatangi mereka, anggota DPR ini. Sehingga dapat betul-betul aspirasi itu. Tetapi apa yang kita lihat, Kementerian Keuangan sendiri yang menurut Sri Mulyani paling beradab dalam berdemokrasi, dan yang kemarin demo itu kurang beradab, ya sebagian oknum itu memang tidak beradab karena dia menjara, itu tidak atau ada pasal yang mengatakan atau klausul yang mengatakan bahwa biaya reses itu tidak wajib untuk dilaporkan. Bagaimana bisa di sebuah negara sebesar Indonesia uang diberikan ke satu orang anggota DPR RI 2 miliaran, tapi tidak wajib untuk dipertanggungjawabkan? Kan luar biasa itu. Tidak wajib untuk dipertanggungjawabkan. Berarti kalau dia turun ke daerahnya, misalnya ke kota A, kalau dia karaoke, malamnya hanya ketemu sama tauke, ketemu sama mafia barangkali, ketemu sama asosiasi motor gede, ketemu sama asosiasi motor mewah, itu ketemu sama konstituen dong, dibuat aja seperti itu. Siapapun yang ditemuinya, saudaranya, iparnya, ya anggap aja ketemu konstituen. Tapi pakai taxpayer money, pakai uang pembayar pajak. Ini masyarakat Indonesia ini yang dipajakin melalui PPN, PPH, dan pajak PBB dan lain seterusnya. Jadi bagaimana mungkin itu tidak dipertanggungjawabkan atau tidak wajib untuk dipertanggungjawabkan? Ini juga harusnya dalam 1-2 hari ini dirubah, bahwa uang reses itu coba pakai reimburse aja deh. Kalau you sebagai anggota DPR memang turun ke Blitar misalnya, kemudian bikin acara di situ, kumpul orang 500 orang, uang makan sekian, organ tunggal sekian, minum apa, kasih bingkisan, paket, semuanya. Udah mau klaim berapa? Klaimnya 130 juta, ya udah klaim. Tapi kamu pakai uang kamu dulu gitu loh. Jadi pakai reimburse, atau uang reses itu subject to be audited oleh BPKP atau KPK. Kalau 2 miliar itu diberikan ke tiap anggota DPR RI atau di DPRD juga ada, di DPRD tingkat 2 juga ada dengan besaran yang beda-beda, namun dengan klausul tidak wajib untuk dipertanggungjawabkan, maka ini memang mau dikasih bagi-bagi di bancaan ini untuk uang rakyat ini gitu. Memang mau dikasihkan lah, udahlah uang inilah gitu, uang dirame-ramein aja gitu, toh nggak wajib untuk dipertanggungjawabkan. Boleh dipertanggungjawabkan sebagai laporan reses ke DPR, tapi mengenai keuangannya tidak wajib gitu loh. Kalau yang wajib aja di Indonesia orang belum tentu lapor, kok LHKPN yang wajib aja orang belum tentu lapor. Apalagi yang nggak wajib, ya udah pasti nggak lapor. Nah coba para tokoh akuntansi di Indonesia coba lihat, kenapa bisa ya ada uang negara, uang pajak rakyat diberikan ke anggota DPR RI, DPRD maupun tingkat kota kabupaten, tapi tidak wajib untuk dilaporkan gitu, underlying receipt-nya itu gitu. Nah Sri Mulyani merasa beradab nggak itu uang reses tidak wajib untuk dipertanggungjawabkan laporan expensesnya? Terima kasih. Momentum pembelajaran untuk semuanya. Jadi jangan hanya sekedar omon-omon belgedes gitu ya kalau orang Jawa bilang. Jadi
kedepannya konkretnya Mas, ini pembelajaran semua ya. Kalau ada ya Mas ya, sekumpulan anak bangsa lah ya yang mengadu ke rumah DPR di Senayan, itu wajar Mas ya, karena kita bosnya mereka ya, kita majikannya mereka. Jadi kalau bertanya, pertanggungjawabannya apa yang sudah kalian lakukan. Karena tadi saya sepakat, mereka itu kan, ya saya berulang-ulang kali katakan ya, dari ujung kepala, ujung kaki, bahkan sampai underwear itu dari cucuran keringat sedekah rakyat. Ini anak bangsa kita ini dermawan sekali loh Mas, ya sangat dermawan. Bahkan untuk membayar ininya ya, pelayan-pelayan mereka ini, dengan mereka bisa bermewah-mewah ya, dengan hedonnya, dengan konsumerismenya. Jadi ini sebetulnya bangsa kita tuh bangsa yang sangat dermawan dan sangat kaya gitu ya. Yang kaya itu ininya, pelayannya. Jadi kadang saya berpikiran begini, mereka rata-rata itu kan dari grassroots ya. Bahkan seperti Sharon itu dulunya dari akar rumput paling bawah, grassroots, dari tukang semir sepatu, ojek payung, tapi bukan profesinya itu malah lebih mulia. Setelah duduk, empati, kepeduliannya kepada rakyat kecil ya, itu jauh Mas. Jadi saya bingung ya, inilah cerminan ya, yang pemilih konstituen di bawah ini mungkin ada yang salah begitu loh. Jadi kok bisa mereka yang karakternya seperti itu, yang gak ada empati, kepedulian gitu, mereka kacang lupa kulit Mas, sangat kacang lupa kulit gitu loh. Jadi sampai dari tanggal 25 tuh saya cermati, itu sebetulnya tenang damai ya, tapi tidak ada satupun ya, ini pelayan-pelayan kita nih memang gak tahu diri. Dari 580 di Senayan itu gak ada yang mau menemui. Jadi sampai menumpuk ya, ini sebetulnya akumulasi kegelisahan ya, kekecewaan ini sudah menumpuk. Jangan sampai ini kedepannya sampai tumpukan es ini ya, mereka seperti gunung es ya. Jadi kekecewaan, kegelisahan mereka gitu ya, di tengah ini ekonomi global yang sedang tidak baik-baik saja. Ini malah saya nggak habis pikir ya, mereka hati nuraninya sudah tertutup Mas. Ya tertutup sama itu tadi, keuangan yang maha kuasa. Jadi keadilan sosial itu hanya segelintir untuk mereka saja yang makan dari sedekah rakyat. Jadi saya mencermati ya Mas ya, dari subuh ya kadang ya, itu pekerja-pekerja pejuang rupiah ya Mas ya, sampai bercucuran naik busway, naik MRT, kereta api hanya untuk memperjuangkan Mas, UMR. Ini pelayan-pelayannya kurang ajar, memang nggak tahu diri mereka, joget-joget nggak. Nah jadi ini kalau memang di negara Jepang ya Mas ya, mereka tahu diri lah. Kalau memang merasa nggak mampu untuk buat undang-undang pembuktian terbalik sama perampasan aset, itu yang sedang kita tunggu. Jadi jangan omon-omon belgedes lah ya, mundur kalau memang merasa nggak mampu. Catatan saya ini ketua DPR-nya ya, ini cucu founder ya Mas, cucu founder pendiri bangsa yang katanya mengayomi wong cilik, tapi menemui konstituennya, anak bangsa, rakyatnya itu kayak ngelihat hantu. Gak ada itu satupun yang nemui. Jadi mereka tuh kayak ketakutan menghadapi hantu. Berarti ada yang salah, berarti mereka merasa bersalah. Mungkin dosanya udah numpuk ya Mas ya. Itu kalau dosa urusan mereka sama Tuhan lah ya. Jadi ini kedepannya didengar. Ada ibaratnya gini Mas, ibaratnya IGD, saya sudah share tadi pagi. Ibaratnya IGD emergency ya, mereka buka pintu saja enggak Mas, ada kabur, alasannya WFH. Saya bingung ya, kok kayak begini terpilih. Kalau mereka tahu malu mundur, kalau nggak becus mundur. Jadi jangan APBN kita itu dibebani untuk bayar mereka. Nggak ada satupun yang ikhlas saya rasa. Ya, jadi hanya untuk. Jadi kalau sampai ada penjarahan ya Mas ya, ada penjarahan, yang saya sayangkan sebetulnya perusakan fasilitas umum ya, karena itu kan dibayar dari uang pajak kita juga ya. Jangan sampai ini berarti ini memang ada yang dompleng, ada yang nyusup, ada yang nunggangi. Kalau memang aspirasi murni
mereka tidak akan merusak fasilitas umum. Tapi kalau menjara, yang menjadi bahan perenungan saya, yang disasar ini kan mereka yang kacang lupa kulit, yang nggak tahu diri, betul ya. Jadi setiap 5 tahun sekali mereka ngemis, minta dicoblos, minta dipilih. Untuk apa? Karena mereka fakir-fakir penyelenggara negara. Pilihlah kami. Atas nama siapa? Mengatasnamakan rakyat. Supaya apa? Supaya tambah gundiknya, supaya tambah selirnya, supaya tambah itu Lamborghini-nya dan merek-merek brand yang terkenal, supaya bisa naik jet pribadi gratisan dari cucuran sedekah rakyat. Jadi janganlah kacang lupa kulit, ya. Ini seharusnya nggak boleh terjadi ya. Karena kalau seandainya demo pertama itu anggota DPR menjumpai para pendemo dan menanggapi, mereka kan nggak anarkis kayak begitu ya. Jadi pas anarkis itu, pas ojol mati itu mereka anarkis ya. Jadi sebenarnya aspirasi rakyat ini harusnya didengar loh sama anggota DPR. Jadi jangan didiemin gitu. Mereka kan minta nuntut itu udah lama ya, tapi kan nggak digubris-gubris. Nah mereka nuntut supaya perampasan aset, tunjangan gaji dibatalkan, mereka nggak gubris. Tapi buktinya hari Minggu Pak Presiden bisa loh langsung membatalkan itu semua. Kenapa nggak dilakukan sampai nunggu anarkis kerusuhan dulu baru diputuskan? Itu sangat disayangkan loh gitu. Padahal kan rakyat ini kan bos ya. Rakyat ini adalah majikan. Mereka itu kan hanya seorang pelayan. Kalau seandainya kita bekerja di perusahaan, kalau bos ngomong A, kita kan harus ngikut langsung kan begitu. Ini kok mereka seperti bermain-main loh begitu. Apakah harus jatuh korban dulu baru mereka langsung ambil keputusan? Nah buktinya Prabowo kumpulkan para ketua partai, langsung diputuskan hari Minggu kemarin kan Pak ya. Diputuskan langsung dibatalkan semua. Tapi ada satu yang belum dibatalkan, belum diumumkan, perampasan aset. Nah, hukuman bagi para koruptor. Apa sih susahnya mereka buat loh gitu? Apakah mereka takut senjata makan tuan? Kan begitu. Kalau melihat situasi ini kan memang para koruptor kan sudah merajalela ya. Harusnya dibuatlah segera permintaan rakyat ini untuk perampasan aset, dibuat undang-undang, kan nggak susah. Buktinya hari Minggu Pak Presiden juga langsung bisa memutuskan semua dibatalin, kan begitu ya Pak ya. Kenapa mesti harus terjadi korban dulu, anarkis, pembakaran, baru mereka lakukan membatalkan itu? Jadi mohonlah para pejabat, para anggota DPR ya, dimohon kalau rakyat melakukan demo ditanggapin langsung, dipikir apakah ini masuk akal atau enggak lah, jangan didiemin. Jadi jangan sampai lah anarkis terjadi dulu baru mereka menggubris, mereka menanggapi langsung permintaan rakyat. Tolong jangan sampai seperti itu. Kalau rakyat minta, haruslah dirapatkan mereka orang, diambillah keputusan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara ini bebas dari korupsi. Jangan mereka berpoya-poya untuk kesenangan pribadi mereka, sementara kita rakyat banyak yang susah. Jadi mohon para anggota DPR, permintaan rakyat tolonglah langsung ditanggapi untuk kepentingan bersama. Jangan sampai jatuh korban dulu, anarkis kerusuhan barulah ditanggepin. Itu buktinya hari Minggu bisa diputuskan langsung sama Pak Presiden, dibatalkan semua kenaikan gaji, tunjangan dan lain-lainnya. Jadi itu aja, tolong diperhatikan keinginan rakyat. Kepentingan rakyat itu harus diutamakan lebih dahulu, bukan kepentingan mereka. Demikian aja. Ini semua yang kejadian selama seminggu ya, minggu lalu itu demo itu semua adalah puncak gunung es ya. Nah gitu, jadi berbagai kritik dari masyarakat segala macam, ya kan, itu sepertinya nggak ditanggapin kan. Akhirnya masyarakat bergerak secara jalanan kayak begini, ya kan gitu. Hanya sekarang juga ya kita mengecam ya tindak-tindakan seperti demo oke, tapi jangan kayak perusakan, pembakaran, penjarahan segala macam gitu, nggak boleh, itu melawan pelanggaran hukum. Ya apapun alasannya itu pelanggaran hukum, ya kan gitu. Jadi apalagi yang kita lihat kan, saya 98 saya juga mengalami hal yang di tahun 98.
Jadi banyak dari masyarakat yang membuka memori kembali tentang 98. Kita harus mencegah jangan sampai ini terjadi. Karena kita merasakan bagaimana 98 itu ekonomi kita itu kalau ibarat luka ya, lukanya sangat dalam. Ya kan, lukanya sangat dalam. Jadi untuk recovery-nya itu Bung Anto butuh waktu di atas 3 tahun. Iya kan, terus kemudian anggaran APBN juga nggak mencukupi untuk melakukan itu, akhirnya harus hutang. Akhirnya sampai sekarang beban hutang itu masih ada di pemerintahan saat ini, ya kan? Dari pemerintahan ke pemerintahan beban hutangnya tetap ada. Jangan sampai ini terjadi. Kalau ini terjadi, IHSG melemah, rupiah melemah, itu pastikan berpengaruh ke inflasi. Otomatis harga-harga barang naik. Yang rugi siapa? Kita semua kan, rakyat. Rakyat juga yang rugi kan, hidup tambah susah. Iya kan? Jadi saya rasa ini harus dijadikan proses bahan koreksi berbenah buat pemerintah, bukan hanya legislatif, eksekutif juga harus menjadi bahan berbenah, di mana misalkan ya kebijakan-kebijakan pemerintah, ya kan, untuk melaksanakan program-program pemerintah, MBG dan sebagainya, ya kan, sampai ada kebijakan-kebijakan yang blunder, yang masalah seperti pemblokiran rekening oleh PPATK, ya kan, gitu, dan sebagainya, gitu kan. Itu harus pembelajaran buat pemerintah pusat juga. Kalau ada kayak begitu, libatkan masyarakat, harus transparan. Karena apa? Ini kan semua program semua yang di kebijakan pemerintah ini kan memakai uang rakyat dari pajak kan, gitu. Jadi rakyat juga perlu tahu. Jadi harus ada transparansi ke rakyat juga. Jangan sampai rakyat itu lebih percaya ke media sosial. Kalau pemerintah komunikasi publiknya nggak bagus, nggak ada transparansi, rakyat merasa, jadi makin melihat di media sosial, mereka lebih percaya ke media sosial, padahal di media sosial itu belum tentu benar. Banyak hoax, ya kan, gitu. Jadi ini perlu perbaikan untuk pemerintah pusat, harus komunikasi publiknya bagus, ada kebijakan apapun di transparansi ke masyarakat, karena ini kan uangnya dari masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa, wah, kita hanya dibutuhkan uangnya aja, tapi kebijakannya istilahnya nggak memihak kepada rakyat. Kalau ada komunikasi publiknya bagus, ada transparansi, kan rakyat jadi tahu arahnya kemana, gitu kan, gitu. Itu untuk eksekutif. Terus untuk legislatif, ya kan, kalian ini kan wakil rakyat, jadi kalau wakil rakyat itu kepanjangan tangan rakyat, bukan kepanjangan tangan dari eksekutif, ya kan, gitu. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang rakyat, kebijakan dari eksekutif yang rakyat rasa kurang oke, ya kalian juga harus mendengarkan, gitu kan. Jadi dibukalah ruang publik, ruang diskusi buat rakyat, entah gimana caranya. Jadi DPR harus menyediakan ruang untuk diskusi buat rakyat. Jadi kalau misalkan rakyat ini merasa ada kebijakan yang, kan fungsi DPR kan pengawasan juga kan. Jadi kalau rakyat merasa ada yang kebijakan yang nggak berpihak kepada rakyat, rakyat tahu bagaimana cara penyampaian aspirasinya. Jadi jangan di jalan, bukan dengan cara demo seperti ini. Karena demo begini kan, itu kan pastilah dalam jumlah banyak, pasti banyak penyusup. Iya kan, yang bikin kacau-kacau ini kan penyusup-penyusup. Iya kan, gitu. Jadi ini harus hati-hati. Jadi bukalah ruang diskusi buat rakyat. Jadi rakyat tahu sarangannya kemana. Kalau mau menyampaikan misalkan agak keberatan dengan kebijakan dari pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, mereka ada sarana buat penyampaian, gitu kan. Jadi ya saya rasa ini berbenah lah. Mudah-mudahan jangan hanya sepanjang kata-kata aja, di mulut aja, ya kan, presiden, pemerintah, legislatif, ya semuanya. Jangan hanya cuman di bibirnya aja enak didengar, tapi nanti pelaksananya nggak ada, implementasinya nggak sesuai dengan apa dikatakan sekarang. Jadi ya mudah-mudahan momen ini jadikan introspeksi, berbenah, biar Indonesia bisa lebih baik lagi. Kita semuanya harus mendoakan Indonesia. Kita jangan putus harapan juga, ya kan. Ya mudah-mudahan bagi saya momen ini momen perbaikan lah buat negara kita. Lu tau gak kenapa rumahnya bisa dijarah? Kenapa? Soalnya jimatnya Black Mambanya ketinggalan, bro. Cuma gue yang ngerti dah. Iya, yang hitam panjang ya. Pak Sep, gue masuk gak nih? Gue mau tanya dia nih. Jangan lupa bintang 5 ya Pak, kalau joknya masuk.
Yaudah, Oke, gua ke gimana? Ya, topik ya. Problem utamanya kalau mau jujur-jujuran tuh di pemerintah yang nggak becus kerjanya. Blunder. Lihat menteri, jumlahnya nggak ngotak banyaknya. Mulai dari, terus belum lagi kerjanya. Naik PPN, gas 3 kilo, pagar laut, tanah rampas negara, blokir rekening, Iya. bagi-bagi jabatan BUMN, ya nggak? Pajak adalah zakat, tuh, ya nggak? Belum lagi MBG, amburadul pelaksanaannya, banyak yang keracunan, maksai di fungsi ABRI, Danantara yang ujung-ujungnya suntik Garuda, padahal kemarin katanya mendingan Danantara daripada Garuda nyuntik di APBN. Sama aja sekarang mau wae, ya nggak? Iya. Koperasi merah putih seremonial, sekolah rakyat kagak beres, nggak kerjanya turun ke bawah, ya nggak? Prabowo-nya juga banyak bohong. Pertumbuhan ekonomi lah dibilang 5, kemiskinan lah turun, pengangguran lah turun. Belum lagi abolisi amnesti. Ini kan akumulasi dari eksekutif semua. Iya. DPR aja apes, joget-joget. Ya udah ketutup lah tuh dosa legislatif dosanya si eksekutif. Iya. Makanya gue bilang kalau disogok jangan mau, kan goblok jadinya. Lu kerjanya ngawasin anggaran pemerintah penggunaannya, lu bersekongkol ya matilah. Emang menteri gak ada gajinya yang tinggi? Ya sama aja malih tinggi juga, ya enggak? Iya. Ya enggak? Lalu contoh bupati, enggak kenapa nggak bisa turun? Gue colek partai Pak Prabowo kan itu. Ya enggak? Makanya gue pesen ke legislatif, bekerjalah pakai hati nurani, ya enggak? Dengan amanah, jangan mau disogok, ya enggak? Iya. Jangan pernah kong kali kong. Anda itu jadi wakil rakyat yang amanah, ya enggak? Benar. Saat rumah Anda dijarah, ketum Anda belain kagak. Dia aja repot jagain rumah dia, bro. Iya. Iya enggak? Buat polisi, lu tuh digaji sama rakyat, jangan jadi alat pemukul oleh penguasa, ya enggak? Kalau legislatif benar, sementara eksekutifnya brengsek, yudikatifnya sontoloyo, rakyat itu masih berharap ada wakilnya, ya enggak? Benar. Sekarang kita tahu emang Prabowo umumin, iya sekarang saya keluarin perpu korupsi, kagak. Orang pidatonya aja pengulangan atas kemunafikan, nggak nyeluruh ke substansi, ya enggak? Gue kan udah bilang, bro, ya menteri-menteri selalu keluar aja lu aja gelap, ya enggak? Sekarang gini, apa yang bisa kita pelajari dari kerusuhan ini, bro? Oke. Yang namanya penjara bisa cepet ketahuan, tapi kalau kita hilang motor, kagak ketahuan itu. Iya. Betul kan? Benar. Bisa cepet banget tuh ketahuan, hebat gua akui. Lu lapor kalau kagak ada duitnya kagak jalan, ya enggak? Makanya bukan gua ngomong itu yang namanya parpol, udahlah, ya enggak, jangan banyak, rusak ini negara. Kita nih, gua kemarin ngomong, ya enggak, bener enggak? Pajak itu cara biadab mempertahankan peradaban, ya enggak? Kalau bangun sekolah, bikin jalan, bikin rumah sakit, namanya membangun peradaban. Kalau memberi gaji tinggi buat pejabat, buat mewah-mewahan, itu namanya biadab. Betul nggak, bro? Ya nggak? Nah, hidup di negeri biadab emang susah. Rakyatnya dicetek pajak, pejabatnya menikmati pajak. Terima kasih, Bu. Bung Ben, saya tanggal 25 kan udah saya ingatkan, kalau mau berdemo, tapi pihak keamanan ini dia harusnya humanis, lepaskan senjata berat dia, atribut yang berat itu, kayak barakuda, kayak apa, membawa senjata, wah gagah-gagahan, dilihat di media kaca, dilepaskan, saya bilang, ingatkan, humanis ya di polisi ini, kan tugas dia mengamankan, bukan membenturkan rakyat sama rakyat. Harusnya dia sadar diri nih pihak keamanan kita ini. Ya nggak? Karena dia dibiayai oleh rakyat. Apalagi mahasiswa nih, penerus bangsa kita ini. Mereka mau membunuh satu orang saja itu, waduh. Saya bilang, makanya kembali lagi saya bilang, kalau mau pihak keamanan kita ini benar-benar disegani oleh rakyat, berkacalah pada TNI. Ya Bung Ben ya. Kedua, Bapak Presiden kita ini sudah capek dari mulai pelantikan itu kan ada saja.
Dari mulai Okto ini itu ibaratnya pembantu-pembantunya yang bekerja, tapi yang bekerja mutusin langsung itu Bapak Presiden kita. Iya. Ngaco semua pembantu-pembantunya ini bekerja. Ya nggak? Ibaratnya cuci piring, ini piring yang diberikan kotoran, tapi kotoran kalau piringnya masih bagus dicuci bersih nggak apa-apa. Ini piringnya sudah pada pecah, sudah pada retak, pada gompal-gompal, dicuci sama Pak Prabowo ini. Iya. Ya. Luka lah jadi tangannya ini. Lebih baik dibuang saja ini piring-piring ini yang sudah tidak bermanfaat lagi. Ya enggak? Ya saya berharap kemarin setelah 17 Agustus ulang tahun 80 kita ini, kado kita ini, mudah-mudahan kita lihat kabinet kita ini di-reshuffle. Yeah. Pembantu-pembantunya yang hanya titip-titipan segelintir manusia ini. Soal dia yang lebih wah. Yeah. Ya enggak? Padahal kapasitas pembantu-pembantunya ini nggak ada yang bermanfaat, merusak. Ya. Ya nggak? Ya. Membebankan Pak Prabowo. Halo. Pak SBY, sorry. Pak Prabowo. Membebankan Pak Prabowo. Ya nggak? Ya. Jadi ikut SBY lagi saya deh. Jadi beban Prabowo ini bertambah. Punya pembantu tapi kerjanya nggak bermanfaat. Apalagi di samping dia ini. Oke. Jalan-jalan saya udah aja dia mau ngapain itu yang di samping Pak Prabowo ini. Jadi kayak anggota DPR itu dipecat atau dipau atau cuman dipecat diberhentikan gitu dia masih tetap gaji. Harus jelas juga ya, benar. Iya, kalau seorang ASN kan dipecat dia kan nggak dapat gaji. Begitu juga kalau dia udah masuk anggota DPR, mereka itu kan udah masuk lepas jaket mereka itu, harusnya dipecat oleh DPR MPR itu. Ketuanya ini enggak. Nah, pertanyaan kita ini gajinya masih jalan atau tidak orang ini? Dipau atau apa gitu. Ya enggak? Itu harus jelas. Itu saja Bung Men. Assalamualaikum. Sandiwara pencopotan jabatan. Gitu aja deh. Ya mungkin yang lain juga jangan-jangan begitu yang kemarin eksekutif. Jadi negara ini kan gitu, dicopot belum tentu gak terima tunjangan fasilitas negara, masih terima kemudian gitu. Jadi kalau menurut saya Pak Sabto ya, ini memang penanganannya ya mesti serius ya. Misalnya nih Pas FM dibuatin TV gitu ya. Sosial khusus lah orang TPRI, ambilin dari APBN lah. Nah nanti itu anggota DPR atau anggota partai lah ya, perekrutan. Kita mulai dari perekrutan ya. Anggap aja NATK lah. Jadi ada anggota partai yang macam-macam, ya udah ada catatannya di situ. Si ini ngapain, narkoba, tahun sekian gitu kan, muncul ya. Terus kalau yang berprestasi ya muncul juga si Anu membuat ini, gagasannya ini, oke, muncul. Jadi pada saat nanti 5 tahun pemilu itu catatannya udah ada semua, rakyat nggak bingung, ya kan? Iya, track recordnya jelas ya Pak ya, gitu ya. Selama 5 tahun kan lumayan catatannya. Ini bener apa enggak? Ada yang tidur di sidang, ada yang serius mengunjungi dapil, tapi bukan cari muka, tapi cari keong gitu, ya kan? Iya. Iya, maksud saya tuh dari perekrutan itu harus serius si partai ini. Benar Pak. Itu cuma ngomong doang. Sekarang gimana si partai itu mau copot? Nah, orang kartu trufnya partai dan ketuanya itu ada di anggotanya itu. Iya kan? Iya. Enggak mungkin lah dia nyopot. Begitu copot ya udah nyanyilah dia Indonesia Raya. Ya udah nyebar, geger lagi. Ya nggak mungkin tuh, cuman muter-muter aja di situ. Iya. Malah enak itu dia, nggak tugas, gaji dapat, tunjangan dapat. Iya. Ya lebih enak lagi. Ya gitu-gitu aja Pak Beni. Jadi tadi temen dari Bandung ngobrol, rupanya rumahnya si Saroni di Bandung juga dijarah. Oh gitu? Iya, dia ada juga di Bandung katanya. Entah dijarah atau dibakar, karena dijarah kali itu juga dijarah loh. Oh baru dengar juga, baru tahu. Iya sama-sama, saya juga baru dengar ini jadinya nih. Iya, itu coba mungkin kalau ada yang isu pengen tahu kepo ya silakan carilah, kalau nggak kepo ya. Ada juga nggak yang hitam-hitam di sono gitu kan? Sedih kok, kali ketemu lagi 2 biji, bisa kata 1, gitu 2.
Aduh. Tapi oke, kita ke tema. Saya pikir gini, pertanyaan besarnya setelah demo kemarin-kemarin itu, apa yang akan dilakukan oleh seorang Prabowo ke depan? Itu pertanyaan besar. Jadi kita jangan terlalu terlena, karena kemarin yang jadi korban itu adalah Korea-Koreanya, bro. Iya, betul, betul. Iya kan, itu kan bro, Korea-Koreanya, itu kan kata si Pacul. Ketum-ketumnya masih aman aja, bro. Ketumnya kemarin berbaris sama presiden, bikin pernyataan. Padahal kunci persoalan yang kita teriak, yang rakyat teriakin, yang masalah koruptor, yang masalah penggunaan anggaran APBN yang nggak bener, yang masalah penegakan hukum yang nggak bener-bener, itu ada di tangan mereka, bro. Kita lihat kemarin statementnya Prabowo masih datar-datar aja. Betul. Baru dihilangin tunjangan, tojokan dan sepakan. Betul. Juga dihilangin kunker. Nah, itu mah bukan persoalan utama ya, bro. iya, perampasan aset sebetulnya. Itu dia, bro, yang jadi persoalan utama. Iya. Pembuktian terbalik sama uang pengaturan uang kartal. Iya. Itu pun kemarin udah berbaris loh di belakang. Iya. Apakah bisa Pak Prabowo yang terhormat, yang kita dukung adalah presiden kita semua, pakai momentum ini untuk tekan yang namanya ketum-ketum kalau mereka masih nggak mau. Inilah waktunya, inilah saatnya kita mau lihat keseriusan Anda. Dan ini ditunggu oleh masyarakat dalam waktu dekat ini. Jangan sampai terjadi gelombang yang lebih keras lagi nanti. Wah, jangan, Pak. Kita tidak ingin. Kita tidak mau 98 terulang lagi. Iya. Walaupun yang sekarang terlihat memang yang jadi target sasaran adalah pejabat. Legislatif yang disasar, eksekutif pun ya salah satunya CSM kena juga. Tetapi kan kita tidak ingin melihat yang lebih luas, yang lebih dahsyat lagi. Kita nggak mau. Ini negara harus maju. Jangan diganggu oleh hal seperti itu, nanti akan mengakibatkan perekonomian kita terganggu. Yang 3 hari itu, tadi saya ngobrol dengan teman di Bandung, mereka punya outlet yang cukup besar. Yang berapa hari ini udah sangat mengganggu pemasukan. Kita lihat kemarin Sabtu Minggu di mall juga sepi semua, terganggu, dan kita nggak ingin terus-menerus. Jadi waktunya kepada Pak Prabowo, Anda ambil momentum ini, jadilah pahlawan untuk Indonesia. Setuju, Pak. Nama Anda akan terukir, dan nama besar Indonesia kan benar-benar jadi Indonesia emas. Jangan jadi Indonesia emas. Ya, kalau saya lihat demo mau siapa pimpin, mau bagaimana bagusnya, tetap ada yang demo, karena nggak mungkin seorang pemimpin bisa memuaskan semua orang ya, intinya. Jadi betul, permasalahannya apa? Cuma di kejadian yang kemarin itu kayaknya ada sesuatu yang sangat besar. Karena demo itu kalau di kita kelompokkan itu bisa terdiri 4 kelompok. Yang pertama itu demo murni. Demo murni sudah terjadi, dan isunya kan kita nggak dalam krisis, nggak di dalam kayak tahun 97. Logikanya itu semalam nggak akan terjadi, yang kemarin tidak akan terjadi. Jadi demo murni itu biasa tidak anarkis tipis-tipis lah, nggak sampai bakar-bakaran. Yang kedua itu demo orang yang senang lihat demo, ada apa-apa demo, kumpul-kumpul rame-rame senang. Yang ketiga kelompok yang cari kesempatan, mana ada yang bisa nyolong nih. Kan sudah ada nyolong motor, kasihan ya berita itu ada nyolong motor, jarak ini itu kelompok keempat ini yang bahaya. Dan ya syukur ya sudah ada yang deteksi. Itu ada kelompok intelektual yang menggerakkan, itu didanai, disediakan alatnya, ada petasannya, ada kembang apinya, ada bom molotofnya, ada alat angkutnya, dan polisi sudah deteksi. Ini yang memicu, digoreng. Polanya bisa dilihat dia hampir sama. Mau di Makassar, di Surabaya, sasaran tembaknya seragam. Kan kita nggak komunikasi, nggak janjian, kok bisa gitu loh. Bisa janjian, polanya sama. Itu sepertinya sudah permainannya sudah tingkat tinggi. Siapa itu orangnya? Biasa kalau
di pemerintah lalu-lalu kan kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi dengan ideologi itu ya. Pancasila. Ya, nggak perlu disebut ya, sudah tahu lah yang mau ya semacam itulah ya mau diganti. Yang kedua kalau ini dugaan kuat yang terjadi kali ini adalah kelompok orang besar, orang yang dengan dana sangat tidak besar, kenyamanan hidupnya sangat-sangat terusik. Oke, ya. Dan ini sudah kisi-kisinya sudah tahu lah ya, jelas, sudah ditetapkan, bla itu dananya sangat tidak terbatas dan sangat didukung orang kuat. Orangnya masih ada di dalam negeri. Ini yang memicu kemarin sampai terjadi karena demo kemarin itu seharusnya demo yang biasa-biasa saja kok. Joget itu siapa yang nggak joget sowat gitu loh. Taroni sial aja sama uya-kuya karena gara-gara 3 juta. Siapa peduli sih? Baru yang meninggal itu hanya pemicu. Siapa yang peduli sama itu seorang ojol? Itu hanya pemicu. Lah, yang 3 ASN yang meninggal siapa yang bersuara? Nggak ada yang bersuara tuh. Itu artinya apa? Itu hanya isu yang digoreng-goreng gitu ya. Jadi itu aktor intelektualnya itu harus diredam. Jadi sudah bagus bahwa pemerintah mendapat tindak tegas. Karena apa? Dia lakukan pembiaran. Wih, enak sekali ya. Maka itu akan menjalar kayak api nggak dipadamkan. Itu harus tegas memang ya. Jadi untuk yang pendemo yang itu penonton sama yang cari kesempatan tentu ada takut. Tapi kalau tegas ini ada solusi ini. Coba itu dipikirkan ya, melanggar undang-undang ada atau enggak, itu coba di jam 6 ke atas, di jam 7 ke atas, itu sediakan mobil tinja, dikasih lem yang agak kuat gitu. Jadi orang tidak takut kekerasan karena dibayar dan tahu apa rata-rata mental Indonesia tuh nggak takut mati karena percaya bahwa maut itu ada di. Tapi kalau dikasih tai bau begitu mereka takut, apalagi kasih warna-warni kan, jadi tulangnya itu. Yang jelas itu dieliminir, yang kelompok anarkis itu dieliminir, penonton itu dikurangi dengan cara disemprot air tinja. Yang banyak itu kan baunya luar biasa, itu pasti yang orang normal pasti nggak mau dekat lah ya. Sisa yang dibayar ya terpaksa karena sudah ambil DP ya, mau tidak mau maju. Nah itu kan relatif bisa dikontrol gitu. Itu kira-kira solusinya dari pengamatan saya demo kemarin. Terima kasih. Iya. Jadi dengan demo ini semua survei itu mungkin bisa dibilang salah kali ya. Tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi itu salah semua gitu loh. Tingkat kepuasan juga itu salah semua itu. Jadi orang-orang pinter yang mau coba kasih tahu ya kan bahwa keadaan baik-baik saja gitu, padahal ternyata enggak. Ya kan. Dan saya gimana ya? Sekarang kayak gini, yang dinonaktifkan itu kata-katanya itu agak-agak orang yang nggak cari tahu mungkin dikirain udah dipecat, banyak yang debat gitu kan. Ternyata enggak. Kalau dia nggak diganti sama orang, jadi namanya itu nggak diganti, jadi tetap jadi anggota DPR dan dia tetap dapat gaji, dapat tunjangan, dan dia nggak usah kerja karena nonaktif ya. Iya, jadi dan penanganan kayak yang kasus polisi ini, sebenarnya kan kalau mau cepet bisa ya. Saya juga nggak ngerti gitu, kenapa begitu lama gitu loh. Jadi dari tanggap buat demo yang kemarin juga semua nggak tahu gitu. Saya bingung kenapa kayak dibiarin aja gitu loh. Saya nggak ngerti kenapa tanggapannya lama. Karena kan ini kan bukan masalah ini perampasan aset aja, masalahnya orang lapar gitu loh. Orang miskin nggak punya duit ya kan. Jadi itu yang harusnya saya harapkan dari presiden untuk menyatakan kita punya masalah gitu loh ya kan. Mau ditutupin apa? Mau tutupin apa biar kelihatan bagus di luar negeri? Udah demo kok, apa yang mau ditutupin lagi gitu loh. Berarti harusnya presiden dengan berbesar hati, ternyata kita punya masalah. Nah masalah ini ya kan dijabarkan dan bersedia untuk memecahkan masalah ini. Bukan saya mendengarkan aspirasi loh. Ini dari kemarin orang udah protes di banyak sosial media, kok kamu bilang sekarang baru mau dengerin aspirasi? Mau dengerin apanya gitu loh. Udah jelas-jelas ada masalah, berarti harus ditangani.
Mau dengar apa lagi? Saya bingung, makanya kalau kerjanya cuma dengar meeting, rapat gitu, buat apa? Emangnya kita kerja dengar meeting, rapat, dengar meeting, aduh. Jadi digaji kayak gitu kan, dengar meeting, rapat gitu. Iya, saya mengalami kerusuhan 98. Kalau dilihat kondisi saat ini jauh lebih meluas daripada tahun 98. Saya mendengar dari beberapa daerah, dari teman, dari keluarga, kota-kota kecil pun juga sekarang sama, tidak beda jauh. Ya, kantor-kantor polisi dirusak, dibakar, dihancurkan. Saya punya teman polisi, keluarga polisi. Ya, polisi itu yang di bawah mereka adalah korban. Sebetulnya mereka itu sama seperti kita, hanya posisi mereka adalah bemper. Apa yang terjadi di lapangan, polisi yang di bawah hanya menuruti apa yang di atas. Ya, saya lihat pemerintah terlalu lamban. Sudah ada korban jiwa, tapi hanya berlangsungkawa. Apa yang dituntut oleh masyarakat tidak direspon, ya, tidak direspon. Masalah apa yang terjadi di DPR, sehingga masyarakat meluapkan kekecewaan dengan mendatangi orang-orang yang dianggap sangat arogan, dan itu adalah katanya wakil rakyat. Sangat mengecewakan. Nah, kemudian dari pemerintah Prabowo pun juga tidak ada satupun yang turun menemui para demonstran. Padahal semua orang tahu bahwa yang namanya demo sangat mudah disusupi, ditunggangi oleh orang-orang yang ingin negara ini rusuh. Pemerintah mau apalagi yang mau dihancurkan, dibakar oleh orang-orang yang menunggangi. Ya, saat ini baru fisik yang dihancurkan. Ya, di beberapa tempat sudah masuk ke kantor-kantor kepala daerah selain kantor polisi. Apakah yang ingin dibakar juga persatuan Indonesia? Belum sampai di Sara ini. Tapi kalau dibiarkan akan terjadi seperti 98 dan lebih meluas. Ada yang mengatakan nggak ada kok intervensi dari asing. Kalau intervensinya melalui dana, Papua aja semua kena kok, dan Indonesia nggak bisa mencegah itu. Apalagi kondisi seperti ini. Ya, benar tadi dikatakan intelnya pada kemana? Atau jangan-jangan ya orang-orang di atas yang berbintang-bintang itu justru yang memainkan kondisi seperti ini. Mereka nggak puas terhadap Prabowo. Oke, saya bertanya kepada para pimpinan partai yang sekarang anggotanya duduk di DPR. Ibu Megawati Soekarno Putri, apakah Anda mau menyetujui undang-undang perampasan aset? Bapak AHY dari ketua partai Demokrat, apakah Anda juga setuju? Caimin, apakah Anda setuju dari PKB? Apa saya perlu sebutkan satu-satu? Pak Prabowo sebagai pimpinan dari partai yang berkuasa sekarang. Pak Surya Paloh, gimana? Apakah Bapak setuju? Kemudian PAN, Zulkifli Hasan, apakah Bapak setuju? Karena semua anggota DPR hanya patuh kepada kalian. Kalianlah yang jangan-jangan yang ini merusak negara ini, membiarkan korupsi berlarut-larut, dan itu dilakukan oleh anak buah kalian semua, baik di pusat maupun di daerah.
baik yang di DPR maupun yang kepala daerah, kepala yang ada di kementerian lembaga. Kita mau Indonesia bangkit atau Indonesia bangkrut? Saya sebetulnya sangat kecewa dengan kondisi model pemilu dan sebagainya yang ada di Indonesia. Karena semua yang ada di DPR, yang ada di pemerintahan itu hanya pion. Yang menggerakkan siapa? Nggak banyak, cuma 9-10 orang di Indonesia ini. Dan jangan-jangan yang kemarin dituduh sebagai koruptor di Pertamina, dia mengeluarkan dana supaya dia nggak ditangkap untuk mengalihkan isu dan sebagainya. Lalu apa yang harus dilakukan ke depan supaya ini nggak terjadi? Ke depan itu maksudnya besok, minggu depan, atau tahun depan dan seterusnya. Lakukan apa yang diminta oleh rakyat. Ya, semua yang namanya tunjangan-tunjangan DPR, menteri, siapapun deh, pejabat-pejabat di Indonesia dievaluasi. Ya, oke. Program-program Prabowo baik, tapi coba dievaluasi. Jadi Anita, saya punya pandangan ya. Saya nggak bilang benar ya. Itu pemerintah tidak tegas terhadap masyarakat, terutama korupsi, ya nggak. Jadi omong-omong, jadi DPR juga main-main, joget-joget soal itu. Rakyat gini biarin aja. Yang demo kan bukan orang nggak waras, bener nggak? Demo tahu bener. Yang anggap rakyat nggak waras terus salah loh. Justru nggak tegasnya tentang hukum, korupsi dan segala-galanya, tau nggak? Nah itu, jadi kalau coba mereka itu nggak mungkin bisa terjadi. Juga polisi nggak sikap, ya nggak? Jadi kerusakan. Memang nama polisi rakyat udah anggap segala papanya, ya nggak? Udah tak rakyat polisi udah gitu, udah. Jadi pandangan rakyat polisi ya sama aja deh gitu. Jadi berani lawan, gitu. Jadi terjadi akibat begini. Nah, kalau sekarang contoh ya, katanya mau demo lagi. Sasarannya sekarang mau DPR, dia mau hancurin. Kalau sampai hancurin ya udah, ya nggak ini dah. Sama kacau. Ya saya sih nggak harap gitu ya. Ya cuma asal pemerintah ya sadar gimana menjalankan tugas pemerintah ini, ya nggak. Dia kan belum sampai setahun ya tidak. Kalau sampai terjadi apa-apa juga kita semuanya susah, ya nggak. Gitu. Nah jadi kita pemerintah lah bisa sadar gimana lihat masa depan bangsa dan negara ini, ya nggak. So, Prabowo kan sering pidato kan negara Pancasila harus tegak jalankan negara Pancasila, benar nggak? Saya nggak ada masalah kok. Saya setuju dengan Akong tadi bahwa para penyelenggara negara kita sedang mabuk ini tampaknya. Dan saya merasa bahwa pemerintah ini tengah berencana ya untuk menyelenggarakan satu model pemerintahan yang berbeda ya. Nah, juga termasuk dengan DPR ya, di mana mereka mencoba untuk meniru apa yang terjadi di Tiongkok misalnya ya, di mana mereka hanya antara pemerintah dan DPR itu membuat kesepakatan saja tanpa melibatkan masyarakat atau rakyat sebagai penentu kedaulatan pemilih kedaulatan di sini. Nah, sayangnya yang mereka tiru hanya di permukaannya saja, ya toh. Nilai-nilai value dari yang dimiliki oleh pemerintah Tiongkok tidak dianut. Bagaimana mereka menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, bagaimana mereka menindak para pelanggar hukum dan segala macam nilai-nilai kebaikan itu mereka masukkan ke dalam kepentingan negara. Nah, yang terjadi di sini sebaliknya, Mbak Anita. Jadi ya sehingga ketika rakyat mencoba menuntut ya, kemudian tetap terjadilah apa yang sudah terjadi itu, maka ini menjadi satu hal yang mengagetkan semuanya. Nah, maka ya kita juga berterima kasih nih kepada para milenial ya, yang di luar dugaan kita, justru mereka yang menjadi kekuatan ya, karena mereka saat ini jumlahnya lebih dari separuh dari penduduk Indonesia ini, dan mereka lah yang menciptakan satu suasana yang belakangan ini terjadi. Padahal kita selama ini menganggap mereka sebagai kelompok yang ya mungkin tidak terlalu peduli dengan masalah-masalah, apalagi masalah kebangsaan ya. Nyatanya justru mereka lah yang berani mendobrak dan memberikan warna yang berbeda dari pendahulu mereka.
mereka mampu menciptakan satu suasana yang berbeda sehingga mengagetkan kita semuanya dan besar harapan kita ke depan, Mbak Anita ya, agar ini menjadi pembelajaran bagi semuanya bahwa semua elemen bangsa hari ini punya kepentingan terhadap bangsa ini, bukan hanya pemerintah atau DPR saja. Nah, sehingga kita akan bisa mengembangkan nilai-nilai kebaikan sebagaimana yang telah dicanangkan oleh para pendahulu kita. Begini, saya lihat demo yang kemarin adalah akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggara negara, including DPR. Karena apa? Selama ini yang dipertontonkan kepada masyarakat, pemerintah cuma berpihak kepada penyelenggara negara seperti anggota DPR, menteri, wamen dan lain sebagainya. Masa Pak Prabowo bilang kasihan wamen kok belum dapat mobil, belum dapat rumah, banyak yang masyarakat bukan mobil dan rumah yang mereka pikirkan, mereka jobless loh. Jadi ini saya lihat udah jobless begitu banyak. Menurut World Bank itu yang orang-orang yang tidak itu tuh ada 61% yang jobless, yang miskin di Indonesia. Tetapi menurut statistik kita berbeda, cuma 14%. Itu bullshit. Jadi masyarakat tuh melihat kemewahan dan lain sebagainya. Lagian tambah lagi Pak Prabowo menempatkan orang not the right man on the right place seperti menteri-menteri wamennya. Kalau memang menteri itu sebanyak itu 50, kenapa kita nggak bisa contoh seperti Jepang? Cuma menterinya cuma 11 ya. Udah ada menteri sebanyak 50, ada wamen, ada apa lagi komisaris, ada. Aduh, saya betul-betul masyarakat disuruh ikat pinggangnya dikencengin. Tetapi mereka itu hambur-hamburkan uang pajak kita. Kita pajak ditekan. Mbak, coba kita save money ya, deposito. Deposito 20% loh. Uang kita dibidak untuk pajak. Bayangin, kita kerja keras. Uang kita dibidak 20% untuk mereka foya-foya. Jadi saya pikir kemarin itu masyarakat itu banyak tuntutan, bukan DPR aja. Termasuk juga ke pemerintah. Mestinya Pak Prabowo wise ya masalah ini. Jangan cuma omong-omong pidato ini, padahal di sekeliling beliau untuk para koruptor semua itu yang menyelenggarakan negara. Kita tahu siapa yang menjadi direktur yang dikasih penghargaan oleh Pak Prabowo. Baru keluar dari penjara nilai uang ini 100 miliar dikasih penghargaan. Itu kan menyakitkan hati rakyat. Uang pajak kita ditilep, tapi dia dikasih penghargaan apa ini Pak Prabowo ini. Jadi jangan salahkan rakyat. Saya pikir yang Mbak saya juga tidak suka orang yang membakar kasum. Saya lihat itu ada beredar loh Mbak, isu orang yang masa orang demo bawa tangga, lantas dia sengaja bakar. Itu udah lihat belum ini? Saya udah lihat PA-nya itu. Aduh, itu ada penyusupan memang. Bukan real mahasiswa, bukan real masyarakat, tetapi memang mau bikin kacau negara kita. Itu harusnya diberantas. Dan juga tuntutan masyarakat adalah Kapolri itu harus mundur. Semua yang dulu udah menjabat, yang dituntut masyarakat seperti Depdagri segala macam, mereka tuh harus diganti. Si Bahlil segala macam udah tahu waktu itu dia korupsi segala macam, nggak bisa kerja, ijazah palsu. Kenapa kok masih dipakai? Itu yang bikin masyarakat gemas terhadap Pak Prabowo. Mestinya dua-duanya mundur, Pak Prabowo dan Gibran. Apalagi Gibran yang tamat SMP. Saya jadi terenyuh, Mbak. Anak saya cum laude, semua cum laude, tetapi kerjanya di luar negeri ya. Di Indonesia yang diterima orang yang blow on. Makasih Mbak. Iya.
Itu komentar ini nih soal kepala daerah yang turun ya, 2 ini ya, Hamengkubuwono 10 sama KDM. Kalau Jakarta, sih memang harusnya bukan kepala daerahnya yang turun. Karena memang kita ini pusatnya, Nen. DPR ada di sini, presiden ada di sini, semua menteri ada di sini. Terus mereka tuh semua kemana? Jadi jangan gubernurnya yang dijadiin yang seakan-akan harus turun. Yang dituntut sini DPR, tapi DPR-nya malah menghilang, presidennya juga nggak muncul. Nah harusnya mereka yang menemui gitu, mereka yang meredam apa maunya. Setuju dengan presiden bilang silakan sampaikan demo dengan damai, tidak anarkis. Pertanyaan gue, Nen, pernah nggak sih didengar kalau nggak anarkis? Coba, Pak, ini demo itu ada loh, tiap ini ada, mahasiswa turun ada, didengar nggak? Itu masalahnya, Indonesia itu memang harus anarkis. Berkali-kali gue sering bilang, kalau nggak anarkis ya emang nggak didengar. Kenapa langsung direspon? Ketua umum langsung merekol, presiden langsung karena rusuh. Gue ingetin ke setahun yang lalu, 21 Agustus 2024, Garuda Biru MA60 batal nggak? Jangan ya Dek, batal. Karena apa? Anarkis, roboh pagar DPR waktu itu. Tapi MK 90 lolos nggak? Berhasil nggak? Gol. Kenapa? Nggak anarkis. Waktu itu yang demo siapa? Yang komplain? Banyak itu akademisi, para dosen, guru besar. Apa digubris? Enggak, Nen. Jadi kebiasaan demo ini akumulasi dari kekecewaan bertumpuk gitu loh. Ini kan triggernya aja DPR ini. Gitu. Tinggal menyulut aja. Dari mulai pemblokiran rekening, perampasan tanah, lalu kenaikan PPN, lalu Indonesia pagar laut ya. Aja dulu. Iya kan? Nggak ada yang ditanggapin dengan kode bendera One Piece. Apa ditanggapin? Enggak. Padahal itu kalem, itu sebetulnya demo bagus. Itu kan? Tapi memang maunya seperti ini, pembakaran, penjarahan, dan baru kali ini penjarahan terjadi di rumah pejabat. Itu hebat. Kemarin yang dikumpulkan para tokoh agama, menurut aku kurang tepat karena ini bukan SARA isunya, Nen. Ini kan jelas rakyat marah sama, kan, sama pemerintahnya. Kita juga nggak melibatkan etnis kan di sini. Kita sama bersatu, nggak ada yang diserang etnis di sini. Jadi pemerintah juga jangan mengadi-ngadi gitu loh. Lalu mencari kambing hitam biasa, ada makar, ada menunggangi. Sekecil apapun keributan, keperkumpulan, di mana orang berkumpul pasti ada menunggangi. Itu pasti, apapun kepentingannya. Misalnya rakyat kecil seperti menjara, ya memang ekonominya sulit. Kalau dia dapat kan bisa dijual, Nen. Iya. Gitu loh. Nggak selalunya makar, nggak selalunya mencari kudeta, nggak sejauh itulah, nggak sampai ke makar, nggak. Cuma kalau mereka sedikit banyak menjara, ya bisa dijual, bisa buat makan. Emang kondisi lagi sulit saat ini. Gitu. Jadi akumulasi yang sekarang ini yang agak saya mengkhawatirkan dengan instruksi jangan ragu, tindak tegas. Lalu ditelan mentah-mentah nih. Sedikit ada kerusuhan langsung dor. Aduh, kacau ini, Nen. Mestinya diperjelas apa tegasnya, apa hukumnya, prosesnya, apa-apanya gitu. Jangan main tembak dor karena memang tingkat korbannya juga lumayan banyak ya. Korbannya lumayan banyak walaupun yang terekspos hanya 5-6 orang. Tetapi yang terselubung banyak. Jadi menurut aku pemerintah juga statementnya yang menyejukkan, tidak bernuansa ancaman gitu ya. Tidak multitafsir gitu. Itu penting. Lalu nonaktif, kita kawal nih nonaktif. Kita ini udah trust, udah distrust, Nen. Udah nggak percaya kita mau sama pemerintah, mau sama dewan, nggak. Apa memang nonaktif atau cuma disembunyikan sementara? Nah, itu masalahnya. Apa memang ini yang dia nonaktifkan dia merupakan donatur di ke partainya? Kan juga ketua umum, ya gimana? Bukan donatur, jangan ngatur katanya. Ya semoga nggak ada lagi demo-demo, kita damai, ayo jaga Indonesia. Tapi itu semua jangan diterpu cuman kesannya rakyatnya aja yang suruh menjaga Indonesia, kejaga persatuan-kesatuan. Lalu kemana elitnya? Kan yang dijaga mereka. Kurang betul elitnya, yang bikin ulah kita yang disalahin. Hidup demo. Ya, ini
memang ditunggangi ya. Memang banyak pihak yang punya kepentingan ya. Elit politik juga bisa menunggangi ini, bahkan mungkin bisa memanas-manasin kipas-kipas ya. Supaya apa? Supaya cengkeraman ya dinasti atau grupnya atau partainya semakin dalam. Ini kan ada teori yang mengatakan menciptakan kekacauan itulah kesempatan. Kan begitu ya. Jadi kalau selesai kalau kita masih kecil pasti ingin melihat keadaan begini supaya kita bisa merambah supaya jadi lebih besar. Kemudian juga ada pertarungan jabatan ya. Kita bisa banyak juga yang menganalisa ini pertarungan antara partai coklat dengan hijau. Dalam hal apa? Dalam hal perebutan kue anggaran ya, itu juga bisa. Kemudian juga ya banyak sekali ya pertarungan di dalam, termasuk yang paling bawah. Kalau heboh ya enak dia samperin ke rumah pejabat, ambilin Iron Man ya dipajang di rumahnya yang masih batu bata ya, seru juga. Sorry ini bukan menghina dia batu bata ya, tapi maksudnya ya paradoksnya begitu. Sementara ada yang tinggal di masih batanya belum diplester, di sana pejabat bisa punya Iron Man yang berapa ratus juta ya, nggak tahu lah, saya juga bingung. Itu begitu ya, paradok kan. Jadi hal itu bukan tidak dipahami oleh Bapak Presiden kita. Anda jadi CEO negara ini, kalau Anda bilang, oh ya saya nggak tahu, informasinya nggak nyampai, ya bodohnya Anda. Kok bisa begitu? Dikibulin sama lingkarannya. Kan itu nggak make sense. Menjawab dengan, oh ya saya nggak tahu, saya baru tahu. Ya bullshit lah. Itu kan bagian dari tugas Anda. Nah, kemudian what next? Ternyata hasil kompromi dengan pemuka agama, dengan ketua partai, dengan ketua lembaga negara, kemudian juga rapat kabinet paripurna ya, hasilnya hanya membatalkan tunjangan dan tidak boleh ke luar negeri. Memangnya itu cukup? Tuntutan rakyat itu apa? Masa Anda nggak bisa identifikasi masalah sih? Itu kan muncul dari dalam Anda sendiri. Amennya banyak, fasilitasnya seabrek-abrek, dan Anda nggak tahu itu. Saya bingung. Jadi CEO macam apa? Kalau Anda cuma bisa memerintah begini, begitu, anggaran saya nggak mau pusing, Anda yang urus. Akibatnya itu, rumah pejabat dijarah. Bahwa ini ditunggangi ya bisa jadi. Ya, tapi kan kalau nggak ada minyak, api itu nggak nyala. Nggak ada bahan yang bisa dibakar, api nggak nyala dong. Kan ini masalahnya di situ. Jadi part of the problem Anda, ya Anda, mayoritas itu Anda. Selesailah masalahnya. Ya sedang berlomba dengan waktu. Mudah-mudahan ya nyampe atau nyampe. Saya nggak tahu ya, tapi suara rakyat begitu. Menurut saya begitu. Info yang saya dapat mungkin a few more days masih ada demo-demo ya, karena ini sama sekali tidak menyentuh harapan masyarakat. Terima kasih. Baik. Sehat selalu. Terima kasih kembali Pak Osman, sehat selalu juga. Oke, mitra bisnis, demikian sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih nih yang sudah bergabung di sesi kali ini. Saya Anita Wijaya.